Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Goes Dadakan dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan Miko tentunya di goesdadakan.cc. Menyambut tahun baru 2026 ini, teman-teman cyclist yang ingin melakukan perombakan pada sepedanya, yang ingin upgrade untuk supaya lebih culture, supaya bisa lebih ringan sepedanya, supaya bisa meningkatkan performanya, kita akan melakukan unboxing dua produk yang tentunya sangat menarik ini. Buat teman-teman yang pengen upgrade, langsung saja. Kalian tidak salah menonton video ini. Bagi yang pengen upgrade crank arm, cari yang ringan, cari yang culture, cari yang harganya bersahabat, langsung saja tonton video ini sampai habis. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di goesdadakan.cc. Ya lur, langsung saja kita ke produk pertama. Jadi sesuai dengan judul ya, ini adalah crank arm carbon. Nah, dari mereknya Erpantahi, ini adalah produk dari Tiongkok ya tentunya ya. Tapi walaupun dari Tiongkok, memang akhir-akhir ini produk-produk dari China tidak bisa kita pandang sebelah mata lur. Gebrakan-gebrakan ada saja yang muncul tiap waktu ya. Setelah ada frame carbon, ada wheelset, ada lagi crank arm ini yang baru-baru ini ramai kan, yang dari merek sebelah. Nah, ini kualitasnya tidak jauh berbeda lur. Langsung saja kita unboxing ya. Tapi sebelum kita buka boxnya, kita lihat dulu di kotaknya sendiri. Ini dia cukup simple ya, warnanya hitam, ada tulisannya merek di sini Erpantahi dengan balutan warna silver dan cukup premium ini ya. Kalau kena cahaya dia mantul-mantul gitu warnanya. Ada informasi apa lagi di samping-samping? Tidak ada, hanya ini. Yang kita miliki pada saat ini adalah crank arm dengan panjang 165 dan spindle 24. Nah, selain 165 ada berapa lagi panjangnya? Ada yang 145, 150 dan paling panjang ada 172,5. Nah, kali ini adalah yang 165. Kenapa 165? Karena Pogacar pakai 165 mili lur. Itu dia. Jadi banyak orang-orang yang pengen upgrade crank armnya ke 165 ya, berupa ya mempengaruhi cadence dan sebagainya. Nah, langsung saja kita buka produknya ya kali ini ya. Ada apa saja kah di dalamnya? Yang pertama-tama kita apa nih ya? Kita buka dulu ini. Dia merupakan ini adapter chainring lur ya, adapter chainringnya kita taruh sini dulu. Kemudian berikutnya tentunya kita memiliki crank arm yang sangat carbon fiber. Sini kita taruh sini dulu, dan ini yang lengan untuk sebelah kiri. Wah, kita lihat dari axle-nya juga, shaft-nya nanti kita bahas. Ada apa lagi di sini? Ada ring-ringnya. Kemudian oke, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita taruh sini dulu boxnya. Well, seperti yang kita lihat di depan mata ini adalah crank arm dengan bahan karbon. Kita lihat dulu secara tampilan ini. Wow. Wah, cakep sih lur. Wah, takjub saya. Ringan juga. Ada informasi apa lagi di sini? Di sini ada tulisannya 165 mm. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ada juga barcode-nya di sini, nanti bisa di-scan mungkin ya. Kemudian mereknya The Erpantahi. Cakep sini bentuknya, finishingnya nyaman, glossy. Ada tulisan apa lagi nih? Cassette tool 20 Nm LH thread M8 40 Nm, dan ini tipenya Holotech ya. Dan tentu saja ini spindlenya untuk BB24, jadi pakai BB24 no issue, langsung tinggal plug-plug saja. Untuk Shimano ya. Tentunya juga ini logam juga bukan sembarang logam. Di sini tertera lur. Untuk axle core-nya nih ya, axle-nya dia ini menggunakan titanium 24 atau 23 mm spindle L. Ini jadi titanium lur.
titanium itu seperti yang kita ketahui ya, frame titanium untuk sepeda itu kan ya rigid, solid, dan awet, tentunya juga ringan. Nah, ini yang digunakan untuk axle di tengahnya ini, nggak sembarangan ini lur. Oke, yang kiri juga sama seperti itu, dan ini adalah adapternya. Jadi dia ini kompatibel dengan Shimano, chainring Shimano. Ada juga produk Airpantah ini yang untuk SRAM ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi yang kita review kali ini adalah untuk Shimano. Ini tinggal dipasang. Dipasang di sebelah sini ya. Ini dibuka dulu pakai kunci, kemudian dipasang seperti ini, lalu tinggal dipasang chainring kalian, udah langsung plak dar dor. Tinggal digoes aja. Cakep sekali lur. Ini works untuk Shimano baik itu 11 speed maupun 12 speed, 105 Ultegra Dura-Ace bisa pakai ini lur. Kemudian dia seperti yang kita sebutkan tadi juga, dia itu works untuk BB24 ya, diameter 24 mm, dan sayangnya memang di sini tidak termasuk dengan chainringnya, tapi nggak masalah, itu justru memberikan keleluasaan bagi kalian untuk memilih chainring apa yang ingin kalian gunakan. Oke, langsung saja kita timbang kali ya. Sebenarnya sih udah saya timbang ya. Untuk berat crank ini sendiri, cranknya berdua ini aja ada di angka 339 gram lur, 339 gram. Oke, benar 339 gram. Kita tambahin dengan adaptornya kalau tidak mau menggunakan power meter spidernya, 374,7, sekitar segituan. Nah, ini kalau dibandingkan lur dengan crank arm dari Shimano yang paling tinggi apa? Dura-Ace ya. Dura-Ace sendiri itu satu set kanan kiri ini dengan adapter chainringnya dia kan memang tidak terpisah ya. Untuk Dura-Ace memang seperti ini dia kan. Seperti ini kalau ditimbang. Kalau Dura-Ace sendiri itu untuk Shimano Dura-Ace R9200 itu ada di angka 538 gram. Sedangkan ini tadi kita timbang lagi ya, itu kalau nggak salah tadi 374,9 ya lor ya. Oke, 374,9 ya, 374,7 ya. Itu ada terpaut beratnya sekitar 163 gram. Wow, 150 gram lebih ringan daripada crank arm Shimano Dura-Ace. Bayangkan, lebih ringan ini lur, mantap sekali ya. Nah, tidak berhenti di situ, kita akan masuk produk kedua yang disambungkan dengan ini tentunya. Ini merupakan power meter XKD. Jadi lur, apabila kalian memang tadinya sudah menggunakan power meter pedal, kalian cukup membeli produk ini saja karena dia sudah termasuk dengan adaptornya ya. Tinggal pasang chainring saja, kemudian power meter pedalnya bisa dipasang. Tapi kalau kalian memang belum menggunakan power meter, ini saat yang tepat lur. Kalian beli satu paket ini dalam paket penjualan, insya Allah harganya bisa lebih murah. Nah, ini adalah power meter XKD Gen 2 ya, X-Power S Gen 2 generasi 2. Jadi ini disinyalir lebih advance, lebih baterainya juga ini termasuk XKD ini yang baterainya cukup awet ya, dan juga lebih kompatibel dengan grup set yang ada saat ini ya. Dengan sistem yang ada saat ini, dia lebih mendukung, lebih baik. Modelnya yang Easton 110 BCD4S, dan di sini spidernya 16T ya. Kita lihat dulu boxnya. Hanya tertera di sini XKD X-Power S Power Meter Spider. Ini memang cuma di kanan aja, dipasang di sebelah kanan, namun dia membaca kanan kiri powernya loh. Oke, langsung saja kita masuk ke produknya. Di sini kita mendapatkan yang pertama tentunya ada manual booknya, ada tips untuk pemasangan, kemudian juga ada spesifikasinya ya. Oke.
Dan kita langsung masuk ke sininya. Ada apa saja di dalamnya? Kita mendapatkan kabel charger juga. Ini kabel chargernya juga khusus ya, untuk ini ada colokannya khusus pokoknya. Tapi kalau mau charge online harusnya juga ada. Kemudian tentunya barangnya ini loh, ada apa lagi di dalam? Sudah tidak ada apa-apa lagi, simple. Dan ini merupakan power meter Spider XKD yang bisa membaca data power Anda secara akurat. XKD ini juga salah satu power meter yang cukup dipertimbangkan ya, karena di samping dia itu harganya tidak terlalu mahal, namun secara durability baik itu barangnya maupun baterainya tidak usah dipertanyakan lagi lur. Kemarin aja ada teman saya yang udah install ini, kata dia dipakai sebulan aja itu hanya berkurang sekitar 20%, dengan catatan dia seminggu itu gowes ada 3-4 kali 40 km. Nah, baterainya cukup terbilang awet, jadi sekali ngecas bisa berlangsung lama. Jadi nanti colokannya kalau mau ngecas tinggal dicolokin ke yang sebelah sini. Oke, dan ini bisa untuk replace dari adapter ini lur, seperti itu. Ini kompatibel juga untuk Shimano punya. Kalian pasang seperti ini, woi, langsung tambah chainring, bisa membaca power Anda lur. Oke, nah kelebihannya apa nih lur kalau pakai ini? Tentunya yang pertama lebih ringan, dan kalau yang Airpantahi ini dia satu set pembelian ini sudah dapat adapternya, sedangkan kalau yang merek sebelah ininya sendiri harus membeli di tempat lain dengan harga sekitar 1 juta, 1,3 sampai 1,5 juta kalau nggak salah ya. Mungkin kalau ada yang lebih tahu silahkan komen di bawah. Tapi kalau ini kalian tidak perlu membeli adapter lagi, sudah tinggal plug and play saja. Sekarang kita timbang untuk crank arm dan juga spidernya ini, power meter. Akankah dia lebih berat daripada? Tentunya lebih berat lur. Untuk keseluruhan sistem ini beratnya ada di 451 gram. 451 gram. Tinggal ditambah chainringnya. Chainringnya tergantung kalian kalau mau cari yang karbon juga ada. Pakai yang biasa, yang bawaan dari Shimano juga bisa, seperti itu lur. Ya, sekarang kita masuk ke masalah harga. Berapakah harganya untuk satu kesatuan sistem ini semuanya? Nah, jadi untuk mendapatkan Airpantahi crank arm ini berikutnya juga dengan Spider power meter dari XKD ini berkisar di angka sekitar 11 jutaan. Nah, menarik kan? Jadi dengan 11 juta sekian kalian bisa mendapatkan crank arm dari karbon high modulus ini yang ringan, yang stiff, dan juga kalian bisa mendapatkan power meter ini. Wow, kalian kalau beli power meter dual pedal itu yang dual aja harganya sekitar 8 jutaan barunya lur. Nah, dengan 11 jutaan kalian bisa mendapatkan crank arm yang karbon dan juga power meternya langsung lur. Nah, menarik ya kan? Untuk kalian yang tertarik, link pembelian nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah ini, ya kan? Kalian yang mau tanya-tanya boleh. Kalian yang ingin membeli langsung produk ini tidak melalui marketplace, bisa langsung kontak ke Goes Dadakan lor. Nah, nanti tentunya akan ada special price buat kalian ya. Jangan lupa kata sandinya adalah aku followersmu mas. Iya, tentunya harus follow dulu Goes Dadakan ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu kalau dipasang di sepeda itu contohnya seperti apa, nah silahkan lihat footage berikut ini. Nah, ini adalah beberapa gambar yang dipakai di sepedanya
teman Kalimalang. Kemarin juga di video yang lalu ada waktu kita bahas standard. Nah, Mas Tommy juga sudah menggunakan crank arm ini. Mungkin menarik kali ya kalau kita nanti tanya-tanya pada user yang sudah menggunakan ini, kepada Om Apuy dan juga kepada Mas Tommy. Ada satu lagi, nanti kita tanya lagi gimana sih feelingnya mereka menggunakan ini, apakah recommended ataukah tidak. Mungkin kita akan bahas di next video ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ada yang tertarik, jangan lupa langsung menuju ke link pembelian yang ada di deskripsi, ataupun bisa tanya ke Goes Dadakan melalui Instagram saya di goesdadakan.cc. Tanya-tanya dulu boleh, konsultasi juga boleh, insya Allah akan saya balas dengan sigap ya pada kesempatan pertama. Baik, mungkin cukup pada video kali ini, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekali lagi, kalau ada yang suka video ini tolong di like, subscribe, share juga. Kalau ada yang nggak suka, dislike juga nggak apa-apa, monggo. Tapi jangan lupa tinggalkan pesan-pesan yang bermanfaat di komentar supaya saya bisa berbenah lagi ke depannya. Oke? Terima kasih telah menyaksikan Goes Dadakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Salam satu jiwa, salam doa pedas, dan mari tetap lancar bersama Goes Dadakan. Goes Dadakan, OTW!